Sobat Energi, selamat datang di podcast kami. Pernahkah Anda membayangkan jika Indonesia mengalami krisis energi besar-besaran? Mungkin kita merasa jauh dari itu, namun data menunjukkan kita sedang berada di ambang batas. Kebutuhan energi terus melambung tinggi, sementara ketersediaan pasokan kita kian menipis dan tergantung pada sumber energi yang tak terbarukan. Hari ini kita akan bedah tuntas mengapa krisis energi bukanlah sekedar isapan jempol, melainkan ancaman yang nyata membayangi negeri ini. Kita akan menganalisis kebutuhan dan ketersediaan, memahami akar masalah, dan mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Bersama saya dan teman-teman, mari kita selami isu krusial ini. Menurut Anda, bagaimana potret ketersediaan energi fosil di tengah krisis? Menurut saya, krisis energi seringkali dipicu atau diperparah oleh keterbatasan pasokan energi fosil. Cadangan minyak dan gas bumi memang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam skala waktu manusia. Tekanan geopolitik dan konflik juga dapat mengganggu rantai pasokan global, sehingga dapat menyebabkan lonjakan dan kelangkaan. Menurut Anda, apa itu krisis energi dan mengapa penting bagi Indonesia? Menurut saya, krisis energi adalah kondisi kekurangan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah atau global. Kondisi ini bisa ditandai dengan kenaikan harga yang signifikan, gangguan dalam pasokan listrik dan bahan bakar, serta dampak negatif untuk menghadapi di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Krisis energi juga penting bagi Indonesia karena memiliki dampak yang sangat besar pada ekonomi, stabilitas sosial, dan ketahanan negara. Menurut Anda, bagaimana kebijakan inovasi dan peran kita untuk menghadapi krisis energi? Menurut saya, kebijakan inovasi dan peran untuk menghadapi krisis energi adalah memberikan keringanan pajak, subsidi, dan dana pengembalian untuk pengembangan energi terbarukan dan teknologi efisien. Terbarukan dan teknologi efisien meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya energi efisien, memanfaatkan sumber daya energi terbarukan dan energi efisien yang sangat melimpah di Indonesia seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan biomasa. Peran kita dalam menghadapi krisis energi adalah mengubah perilaku sehari-hari untuk menggunakan energi secara lebih efisien seperti di rumah, di tempat kerja, dan saat kita bepergian. Menurut Anda, apa potensi dan tantangan energi terbarukan sebagai penyelamat krisis? Menurut saya, potensi energi terbarukan sebagai penyelamat krisis untuk ketersediaan sumber daya yang melimpah dan berkelanjutan seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Manfaat lingkungan energi terbarukan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil. Keterbatasan lahan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan ladang angin skala besar membutuhkan lahan yang luas dan menimbulkan konflik. Sumber energi seperti matahari dan angin yang bersifat intermiten, artinya ketersediaan yang bergantung pada kondisi cuaca. Dari data hingga kebijakan, jelas bahwa isu kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia adalah puzzle raksasa yang harus kita selesaikan bersama. Memastikan pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan keberlanjutan adalah kunci bagi pertumbuhan energi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian podcast dari kami. Sekian, terima kasih.